Bang Iskandar, mungkin kan tadi abang juga di sana untuk walk out ya gitu kan, walk out bersama para kuasa hukum yang lain gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan untuk walk out karena memang Rasman juga berada di luar negeri, atau memang ini kan sebelumnya hakim sudah mengatakan bahwasannya walaupun minggu depan tetap dibacakan vonisnya gitu. Apa yang menjadi pertimbangan sehingga memutuskan untuk walk out sendiri? Ya, terima kasih Pak Rehat senior kita, tim kuasa hukum Dr. Rasman, dan sehat selalu tim media ya, rekan-rekan media. Tadi saya langsung mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mana sudah disampaikan juga oleh tim kita bahwa Dr. Rasman itu berada di Penang dalam keadaan sakit. Dan nanti kita dengarkan suaranya bahwa dia mengirim chat terima kasih kepada kita tim kuasa hukum. Suaranya memang berat. Orang sakit itu gimana? Nah, jaksa penuntut umum juga sudah menyampaikan kepada hakim bahwa Rasman itu masih dirawat. Hanya tadi disampaikan tidak ada menyampaikan kepada jaksa, kata jaksa tadi tidak ada izin kepada kejaksaan untuk berobat ke luar negeri. Nah, itu sudah disampaikan tim kita rapat tadi bahwa ada bersama-sama pada saat itu jaksa penuntut umum ke rumah sakit Koja dan tahu keberadaannya. Kalau tidak tahu, kenapa tidak ditahan aja kemarin, ya kan? Jadi itu diduga sangat kebohongan besar yang dikatakan jaksa, tidak ada izin, tidak ada segala macam keluar negeri. Iya kan, jaksa penuntut umum kan punya kekuatan, perintah kan tidak bisa keluar negeri kan bisa, tapi bisa berobat ke luar negeri. Ada apa? Jadi kebohongan itu sudah kelihatan sejak dari awal juga sidang ini. Ya, saya pikir ini di framing ya tadi itu, tapi hakim tidak mau terima dengan katakan itu. Dan kemudian kenapa kami walk out tadi? Kami sudah menyampaikan tentang surat sakit dan dia harus istirahat. Itu dokter loh. Siapa lagi yang kita percayai tentang kesehatan ini kalau bukan dokter? Hakim itu harus mengikuti apa yang disampaikan keterangan dokter, karena dia yang bagian kesehatan dokter ini. Kita orang hukum semuanya. Nah, istirahat sampai tanggal 12 Oktober. Kemudian Rahmat tadi menyampaikan juga ya bahwa tidak bisa dibacakan ketika klien itu tidak berada di persidangan, apalagi keadaan sakit. Makanya saya sampaikan tadi ini pelanggaran HAM. Menurut pendapat saya, gitu kan. Bagaimana seorang terdakwa yang begitu sidang yang cukup lama, 8 bulan, ketika putusan tidak mendengarkan putusannya, termasuk kami sebagai kuasa hukumnya. Karena ini sakit kami sampaikan, dan saya juga menyampaikan tadi, izin yang mulia, bahwa ini tidak bisa dibacakan putusan karena sakit, kondisi klien kami, bagaimana mendengarkan putusan tersebut. Makanya kami izin walk out, keluar. Dan kemudian putusan ini tidak bisa kita terima begitu Pak Rian. Karena apa? Nanti harus ada pemberitahuan secara tertulis, karena kita tidak mendengar. Jadi kalau misalnya dikatakan ada peraturan menurut KUHAP yang dibacakan oleh hakim tadi, dia hanya jangan melihat satu peraturan, lihat peraturan yang lain, lihat undang-undang kesehatan. Jangan mentang-mentang kita hakim kemudian seenaknya kita memutus. Orang sakit loh. Kecuali kasusnya itu kasus korupsi yang merugikan keuangan negara atau teroris yang berbahaya. Ini undang-undang ITE pencemaran nama baik, kok sebegitu getolnya untuk memutuskan perkara ini? Nunggu dong sampai tanggal 12 itu yang disampaikan oleh majelis, disampaikan oleh dokter. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 30, 12 hari, tanggal 13 silakan aja sidang. Nah, dia kemarin hakim menyampaikan kepada jaksa, tolong di second opinion dengan Rumah Sakit Bayangkara. Iya kan? Kan itu disampaikan hakim. Kami juga tidak mendengar tadi apa second opinionnya. Perbandingan antara Rumah Sakit Koja dengan Rumah Sakit Bayangkara tidak ada disampaikan. Sampaikan dong oleh jaksa bahwa begini loh second opinionnya. Malah dia katakan tidak ada izin berobat ke luar negeri. Hakim itu harus mengikuti apa yang disampaikan keterangan dokter, karena dia yang bagian kesehatan dokter ini. Kita orang hukum semuanya. Nah, istirahat sampai tanggal 12 Oktober. Kemudian Rahmat tadi menyampaikan juga ya bahwa tidak bisa dibacakan ketika klien itu tidak berada di persidangan, apalagi keadaan sakit. Makanya saya sampaikan tadi ini pelanggaran HAM. Menurut pendapat saya,
gitu kan. Bagaimana seorang terdakwa yang begitu sidang yang cukup lama 8 bulan ketika putusan tidak mendengarkan putusannya, termasuk kami sebagai kuasa hukumnya. Karena ini sakit kami sampaikan, dan saya juga menyampaikan tadi izin yang mulia bahwa ini tidak bisa dibacakan putusan karena sakit kondisi klien kami. Bagaimana mendengarkan putusan tersebut? Makanya kami izin wall out keluar. Dan kemudian putusan ini tidak bisa kita terima begitu Pak Rian. Karena apa? Nanti harus ada pemberitahuan secara tertulis. Karena kita tidak mendengar. Jadi kalau misalnya dikatakan ada peraturan menurut KUHAP yang dibacakan oleh hakim tadi, dia hanya jangan melihat satu peraturan, lihat peraturan yang lain, lihat undang-undang kesehatan. Jangan mentang-mentang kita hakim kemudian seenaknya kita memutus. Orang sakit loh. Kecuali kasusnya itu kasus korupsi yang merugikan keuangan negara atau teroris yang berbahaya. Ini undang-undang ITE pencemaran nama baik. Kok sebegitu getolnya untuk memutuskan perkara ini? Nunggu dong sampai tanggal 12 itu yang disampaikan oleh majelis, disampaikan oleh dokter. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 30, 12 hari, tanggal 13 silakan aja sidang. Nah, dia kemarin hakim menyampaikan kepada jaksa, tolong di second opinion dengan Rumah Sakit Bayangkara. Iya kan? Kan itu disampaikan hakim. Kami juga tidak mendengar tadi apa second opinionnya. Perbandingan antara Rumah Sakit Koja dengan Rumah Sakit Bayangkara tidak ada disampaikan. Sampaikan dong oleh jaksa bahwa begini loh second opinionnya. Malah dia katakan tidak ada izin berobat ke luar negeri. Padahal sudah sama-sama di sana. Jadi begitu, barangkali teman-teman media, kenapa kami walk out tadi, kami tidak menerima putusan itu. Dan kami akan melakukan langkah-langkah hukum ke depannya. Bang, katanya di surat dokter sendiri tidak ada menyatakan soal rawat inap, Bang. Jadi menyatakan dokter Asman itu harusnya ada di persidangan. Itu seperti apa sih Bang, mungkin Bang? Surat yang mana itu? Tadi di dalam persidangan dibilang seperti itu. Soal rawat inap itu nggak ada atau ada suratnya kan kami, makanya kami tidak hadir persidangan itu tadi. Suratnya itu sudah diserahkan ke jaksa. Di situ dikatakan bahwa sampai tanggal 12 Oktober dirawat di Penang, begitu loh. Jadi kalau mereka mengatakan tidak ada rawat inap, ngapain sampai 12 Oktober? Artinya di Penang ada rujukannya dari Koja, kemudian pulang lagi dari Penang ke Indonesia, begitu? Nggak mungkin, karena di situ sudah disampaikan dari dia 14 hari ya, dari tanggal 28 kemarin ya berangkatnya, sampai tanggal 14. Bang. Tanggal 12 Oktober, sorry. Okay. Tapi di Rumah Sakit Koja ada keterangan rawat inap, Bang? Kami tadi, kan kalau surat keterangan Koja udah kita serahkan pada sidang seminggu sebelumnya. Tadi yang kita serahkan adalah surat keterangan dari Penang, Rumah Sakit Penang, begitu. Oke. Bang, minggu lalu kan memang hakim mengarahkan untuk ke Rumah Sakit Bayangkara ya Bang ya. Terus jaksa diminta untuk membackup atau apa sih namanya tuh? Untuk second opinion tuh? Iya, untuk Rumah Sakit Bayangkara. Tapi apakah dalam 1 minggu sebelumnya, apakah memang ada jaksa untuk melakukan second opinion itu, meminta Rasman untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara atau tidak? Kalau ini harusnya jaksa yang ditanya. Ya kan, yang jelasnya kan dia perintah hakim. Laksanakan dong perintah hakim. Ya kalau ternyata tidak ada perintah jaksa kepada terdakwa untuk memindahkan ke second opinion, bukan salah kita. Ya kan, orang sakit nggak mesti mudah dipindah-pindahkan kan, namanya sakit. Ya sakit itu kita hormati rumah sakitnya. Cuman ini kan karena permintaan daripada hakim memerintahkan kepada jaksa, jaksa tidak melaksanakan, bukan salah kami bukan salah klien kami. Artinya belum ada sempat pindah ke Rumah Sakit Bayangkara ya Bang ya? Ketika itu saya belum tahu ya. Karena yang jelasnya dari Koja itu langsung berangkat ke Penang di ini. Kalau masalah second opinion dari Rumah Sakit Bayangkara, mungkin bisa saja dokter dari Bayangkara untuk dijemput ke sana, seperti apa teknisnya, itu mungkin jaksa penuntut umum yang ditanyakan nanti. Oke. Ya, ada lagi. Bentar, aku masih terus di